Apakah keberhasilan timnas U23 ini berkat Sintayong, berkat naturalisasi, atau berkat Pak Erik, atau apa? Dan inilah benarkah ini prestasi pertama yang masuk Piala Asia? Bicara Lubang mengenai timnas ya, kita ngomong timnas dulu. Jadi ketika Pak Erick Thohir jadi ketua umum PSSI, Ya. beliau itu banyak sekali target yang diberikan oleh pecinta sepak bola. Ya. Mulai dari timnas, kemudian juga liga dan sebagainya. Ya. Beliau harus punya pilihan nih. Mana yang harus dipilih prioritas pertama? Ya. Apakah benahi liga, habis itu akan menghasilkan pemain-pemain yang baik untuk timnas, atau benahi timnas, atau yang mana? Nah, masalahnya masyarakat kita ini udah haus betul yang namanya kemenangan. Sangat haus kemenangan. Ya. Maka mau tidak mau Pak Erick ini sebagai ketum harus mencari sebuah langkah-langkah besar memperkuat timnas. Ya. Yang pertama, yaitu apa? Bagaimana timnas kita sangat kuat dalam sampai 5 tahun ke depan. Ya. Maka dicarilah pemain-pemain timnas memperkuat timnas yang sudah ada dengan usia yang sangat muda. Dicari dari dalam negeri atau dari luar negeri? Dari dalam negeri dan dari luar negeri. Oke. Oke. Nah, makanya jangan heran Bang kita, untuk timnas senior, kita tuh usia kita rata-rata 23 Bang. Ya. Jadi sangat muda, dan yang sekarang yang U23 itu rata-rata 20. Oke. Sangat muda. Jadi dengan komposisi yang sekarang, bisa dikatakan ini adalah komposisi 5 tahun ke depan, timnas kita pasti kuat. Jadi yang bikin benar-benar sampai prestasi hebat masuk Piala Asia, bahkan masuk perempat final apa? Nah, Pak Erik atau apa yang... jadi gini Bang, kita nggak boleh lupakan juga dengan proses-proses yang udah ada. Ya. Bahwa ini adalah U23 ini adalah dulu mereka persiapan untuk Piala Dunia U20. Ya. Sebagian. Kemudian kena corona Bang. Oke. Kemudian kemarin kasus lagi tiba-tiba gagal lagi kita U20 yang kemarin kan gitu ya. Tapi ini adalah cikal bakal. Nah, kemudian mereka diramu lagi ketika kemarin SEA Games. Ya. Di SEA Games mereka bisa juara. Dan itu udah lama juga Bang, berapa puluh tahun tuh ya kita. SEA Games itu. Lupa itu udah berapa. Lama pokoknya, udah lama banget kita nggak juara, kita kemarin juara. Nah, inilah pemain-pemain kita yang serangnya adalah yang muda-muda semua. Nah, kemudian Bang, Pak Erick juga lihat, yang sebelumnya udah lihat juga. Cuma yang sebelumnya udah melihatnya cuman agak lambat prosesnya. Nah, Pak Erick ini lihat bahwa kita ini kan orang-orang Indonesia ini banyak banget Bang. Di dunia ini saya kasih contoh aja di Belanda. Di Belanda itu ada 2,5 juta orang diaspora yang punya darah Indonesia. Oke. Jadi misalnya neneknya Indonesia dari pihak bapaknya atau kakeknya. Atau dari pihak ibunya, nenek bapaknya, kakeknya. Jadi punya darah Indonesia. Ya. Nah, nanti misalnya gila, Bang Hotman tiba-tiba nggak tahu kita menikah. Maaf nih Bang, sorry bukan saya suruh nikah lagi ya. Atau anaknya lah nikah gitu ya. Sama orang bule Bang. Ya. Nah, anak abang rupanya tinggal di Itali. Ya. Kemudian anaknya cucunya itu pengen jadi orang Indonesia lagi. Masa dilarang Bang? Ya, itulah yang kemudian menjadi pemain bola dibawa ke sini. Betul, jadi punya darah Bang. Dia memang punya darah Indonesia. Ya. Nah, ini yang sekarang kita tarik. Nah, Pak Erick itu dengan jaringan yang sangat kuat, kita kan dia kan pernah pegang Italia, pernah Inter Milan. Jadi dia punya jaringan tim yang sangat kuat, bisa mantau semua yang muda-muda. Diajak ngobrol semua dan diberitahu Indonesia tuh bakal begini. Oke. Maulah dia datang sebagian, tapi Bang di sisi lain kalau kita kemarin pemain kita itu sebagian besar juga adalah pemain-pemain Liga 1. Ya. Jadi lokalnya juga sangat kuat. Dan kita bisa lihat kan permainannya kalau cuma naturalisasinya aja yang kuat, ya nggak akan kuat pemainnya, timnya. Oke.